Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi atau perpecahan wilayah Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, banyak berdiri kerajaan Islam yang tersebar di berbagai daerah. Faktor yang menyebabkan berdiri daerah otonom ini antara lain luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka yang sangat tinggi, keadaan ekonomi negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Meskipun beberapa dari wilayah ini melepaskan diri dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad, peradaban Islam masihlah berkembang pesat di wilayah-wilayah ini. Berikut wilayah-wilayah Abbasiyah yang memiliki hak untuk memimpin sendiri antara lain pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam di wilayah Afrika Utara. Di Afrika Utara terdapat beberapa kerajaan Islam yang cukup maju. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut adalah Daulah Bani Idrisiyah 788 sampai 974 Masehi. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris bin Abdullah di Maroko. Berhasil membangun pemerintahan kuat dan maju di Afrika Utara, terutama di bawah kepemimpinan Idris II hingga Yahya IV. Dengan merekrut dukungan bangsa Barbar, kota Fez dijadikan ibu kota pada tahun 808 Masehi dan berkembang menjadi pusat budaya dan Islam yang penting, serta tempat berdirinya Universitas Qarawiyun. Dinasti ini juga dikenal sebagai dinasti Syiah pertama di wilayah Maghribi. Namun di bawah Muhammad al-Muntasir, dinasti ini melemah akibat perpecahan internal dan ancaman dari dinasti Fatimiyah, dan akhirnya mengambil alih kekuasaan pada tahun 985 Masehi. Daulah Marabitun. Dinasti Murabitun didirikan oleh Abdullah bin Yasin di Afrika Utara pada 1062 Masehi. Awalnya merupakan gerakan agama dan paguyuban militer keagamaan. Dinasti ini memperoleh kekuatan besar dengan merekrut suku Lamtunah dan mengajak suku-suku lain di Sahara memeluk Islam. Murabitun berhasil menguasai wilayah luas termasuk Maroko, Maghribi Tengah, dan Spanyol dengan misi utama mengajak kepada kebenaran, menghapus ketidakadilan, dan melarang pajak yang melanggar syariat. Dinasti ini akhirnya runtuh pada 1143 Masehi karena kelemahan penguasaan terakhirnya. Daulah Muwahhidun 1147 sampai 1269 Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Murabitun, dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Muhammad ibni Tumar menggantikan kekuasaan di wilayah Maghribi dan Andalusia. Muwahhidun yang berarti orang-orang yang mengesahkan Allah, muncul sebagai reaksi terhadap penyimpang akidah yang dianggap berkembang di bawah Murabitun. Dengan kekuasaan di Marrakesh, gerakan ini berhasil menyatukan wilayah Afrika Utara untuk pertama kalinya di bawah satu pemerintahan yang berstruktur dengan pembagian provinsi dan pengaturan batas wilayah yang jelas. Dinasti Muwahhidun menegaskan prinsip tauhid yang murni dan memperluas pengaruh Islam ke daerah-daerah baru. Daulah Bani Ahmar 1230 sampai 1492 Masehi. Menjelang abad ke-13, kekuasaan muslim di Spanyol hanya tersisa di wilayah selatan, yaitu Granada yang dipimpin oleh Muhammad bin Yusuf ibn Nasr, pendiri dinasti Ahmar. Setelah kekalahan besar dinasti Muwahhidun dalam perang Al-Iqab, banyak wilayah Islam jatuh di tangan Kristen. Raja Castilla Ferdinand III berhasil menaklukkan Cordoba 1236 Masehi, James 1246 Masehi, dan Sevilla 1248 Masehi, sehingga wilayah Spanyol hampir sepenuhnya dikuasai Kristen, kecuali Granada yang tetap dipertahankan oleh dinasti Ahmar. Di Granada, konflik internal antara Ali bin Ibni Sa'ad dan Abu Abdillah melemahkan dinasti ini, dan akhirnya menjadi penguasa Islam terakhir di semenanjung Iberia. Bani
Aghlabiyah 800 sampai 990 Masehi. Dinasti Aghlabiyah didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab di Kairawan, Tunisia. Adalah dinasti yang terkenal karena kekuatan militernya, terutama armada laut yang mampu menjelajah wilayah Mediterania hingga pantai Eropa, sehingga berkuasa selama sekitar 1,5 abad. Dinasti ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-9 akibat melemahnya kekuatan politik, ditambah ancaman dari kaum Syiah Ismailiyah yang dipimpin oleh Abu Abdullah atas perintah Ubaidillah al-Mahdi. Pendiri dinasti Fatimiyah. Akhirnya dinasti Aghlabiyah runtuh pada tahun 909 Masehi, digantikan oleh dinasti Fatimiyah yang semakin berpengaruh. Pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam di wilayah Mesir. Kerajaan Islam di Mesir pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Daulatul Lunia 868 sampai 905 Masehi. Daulah ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun dan berkuasa selama 37 tahun dengan 5 kepala negara yang antara lain 1. Ahmad bin Tulun 868 sampai 884 Masehi. Humarawai bin Ahmad bin Tulun 894 sampai 896 Masehi. Dais bin Humarawai 896 Masehi. Harun bin Humarawai 896 sampai 904 Masehi. Syaiban bin Ahmad bin Tulun 904 sampai 905 Masehi. Dengan masa pemerintahan yang cukup pendek ini, mereka tidak mampu mengembangkan kekuasaannya secara maksimal. Peninggalan Daulatul Mulia yang masih berdiri hingga saat ini adalah Masjid Tulun yang didirikan oleh Sultan Ahmad bin Tulun pada tahun 876 Masehi. Di antara dinding masjid terdapat blok membujur yang dihiasi kaligrafi Al-Quran. Blok ini diambil dari Gunung Ararat, Armenia. B. Daulah Ikhshidiyah 935 sampai 969 Masehi. Daulah ini merupakan keturunan dari tentara Turki yang bernama Muhammad bin Tugh al-Ikhshid yang diutus sebagai gubernur Mesir oleh Khalifah Ar-Radi. Daulah ini berkuasa singkat dengan 5 pemimpin, yaitu 1. Muhammad bin Tugh al-Ikhshid 935 sampai 946 Masehi. Abul Qasim Unujur 946 sampai 961 Masehi. Abul Hasan Ali 961 sampai 966 Masehi. Abul Mis Kufur 966 sampai 968 Masehi. Abul Fawaris Ahmad 968 sampai 969 Masehi. Daulah Fatimiyah 909 sampai 1171 Masehi. Daulah ini didirikan oleh Muhammad Abdullah al-Mahdi di wilayah Afrika Utara. Kemudian dipindahkan ke Mesir dengan tujuan untuk mempermudah hubungan dan memperluas wilayah hingga ke seluruh dunia Islam. Daulah Fatimiyah berkuasa selama 240 tahun dengan 14 kepala negara dengan gelar imam atau khalifah. Di antara kepala negara pada masa pemerintahan Daulah Fatimiyah adalah 1. Abu Muhammad Abdullah al-Mahdi 909 sampai 934 Masehi. 2. Abul Qasim Muhammad al-Qaim bin Amrillah 934 sampai 946 Masehi. 3. Abu Tahir Ismail al-Mansur bin Nasrillah 946 sampai 953 Masehi. 4. Abu Tamim Ma'ad al-Mu'izz Didinillah 953 sampai 975 Masehi. 5. Al-Aziz Billah 975 sampai 996 Masehi. 6. Al-Hakim bin Amrillah 996 sampai 1021 Masehi. 7. Az-Zahir li Izaz Dinillah 1021 sampai 1036 Masehi. 8. Al-Mustansir Billah 1036 sampai 1094 Masehi. 9. Al-Musta'il Billah 1094 sampai 1101 Masehi. 10. Al-Amir bin
Ahkamillah 1101 sampai 1130 Masehi. 11. Abdul Majid Al-Hafiz Dinillah 1130 sampai 1149 Masehi. 12. Az-Zafir bin Amrillah 1149 sampai 1154 Masehi. 13. Al-Faiz 1154 sampai 1160 Masehi. 14. Al-Aziz Dinillah 1160 sampai 1171 Masehi. Daulah Fatimiyah menjadi lambang kemajuan yang cukup penting setelah mendirikan kota Kairo. Banyak peninggalan Daulah Fatimiyah yang berdiri hingga saat ini. Salah satunya adalah sekolah tinggi Islam yang terkenal, Universitas Al-Azhar. Daulah Ayyubiyah 1171 sampai 1260 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi atau terkenal dengan sebutan Sultan Salahuddin adalah pendiri Daulah Arubiyah. Kemenangannya melawan pasukan salib dan sikap kesaris yang ditunjukkan pada saat menguasai Yerusalem menjadikannya seorang pemimpin muslim yang cukup disenangi dan disegani kawan maupun lawan wilayah kuasanya, diikuti Syiris, Mesir dan sebagainya di wilayah Fanasi. Meskipun begitu, beliau tetap mengakui menjadi bagian dari pemerintahan Fasad, yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad. Seluruh wilayah kuasanya terbagi menjadi 6 wilayah yang dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Ayyubiyah. Di antara ke-6 wilayah tersebut adalah 1. Mesir dipegang langsung oleh Sultan Salahuddin dan dijadikan koor pemerintahannya selama 75 tahun. Damaskus dipegang oleh putranya yaitu Al-Afdal Nuruddin Ali 1193 sampai 1250 Masehi. Aleppo dipegang oleh saudaranya yaitu Adil Muhammad bin Ayyub 1193 sampai 1260 Masehi. Umah dipegang oleh Taqiyuddin Umar bin Tauransyah bin Ayyub 1174 sampai 1244 Masehi. Emus dipegang oleh Sheikh bin Syari 1169 sampai 1263 Masehi. Maya Farikin dipegang oleh Sultan Salahuddin 1185 sampai 1284 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.